Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim dari kelas 22A1 NIM 221 F10133, Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Argopuro Jember, dengan mata kuliah anak tunadaksa dengan dosen pembimbing Ibu Sugihartati SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang anak tunadaksa. Mengenal anak tunadaksa atau disabilitas fisik. Secara harfiah, tunadaksa dapat diartikan sebagai cacat tubuh atau yang saat ini lebih dikenal dengan disabilitas fisik. Merawat penyandang tunadaksa tentu perlu membutuhkan perhatian yang lebih ekstra. Apa itu tunadaksa? Disabilitas merupakan suatu keadaan yang merusak atau yang membatasi mental atau fisik. Ada beberapa disabilitas, salah satunya tunadaksa atau disabilitas fisik. Tunadaksa terdiri dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti fisik atau tubuh. Sederhananya, tunadaksa berarti kondisi seseorang yang memiliki tubuh tidak sempurna. Pada umumnya, kondisi ini mempengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisik, pergerakan, mobilitas, atau ketangkasan. Keterbatasan ini yang menyebabkan disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti duduk, berdiri, atau berjalan. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus ini perlu mendapatkan perawatan khusus dan penyesuaian guna mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, penyebab tunadaksa. Tunadaksa merupakan kondisi yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu keturunan, penyakit bawaan sejak lahir, atau kecelakaan. Dilihat dari waktunya, berikut beberapa faktor yang menyebabkan disabilitas fisik. Yang pertama, fase prenatal atau sebelum kelahiran terjadi saat bayi masih dalam kandungan, seperti kelainan genetik, gangguan pembentukan saraf, dan infeksi yang menyerang otak. Yang kedua, fase perinatal atau saat kelahiran.
biasanya terjadi saat kelahiran dengan kondisi ibu seperti pinggul ibu yang terlalu kecil, bayi sungsang, pendarahan otak saat kelahiran, dan pemakaian anestesi atau bius yang berlebihan saat proses kelahiran. Yang ketiga, fase postnatal atau setelah kelahiran, terjadi setelah bayi lahir. Contohnya seperti infeksi yang menyerang otak, kecelakaan, hingga amputasi anggota badan. Ditinjau secara medis oleh Dr. Andreas 2002, jenis tunadaksa dilansir dari Handicaps, dilansir dari halaman Handicap Association. Ada dua kategori utama tunadaksa, yaitu disabilitas neuromuskuloskeletal dan disabilitas muskuloskeletal. Adapun definisi tunadaksa dari masing-masing kategori tersebut dibahas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, disabilitas neuromuskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat otak dan sistem saraf tulang belakang, sehingga anak tidak mampu melakukan gerakan secara terkontrol dari bagian tubuh tertentu. Berikut beberapa contoh gangguan akibat kelainan pada sistem saraf pusat. Yang pertama, cerebral palsy atau lumpuh otak, yaitu sekelompok gangguan yang mempengaruhi otot saraf dan yaitu gangguan yang mempengaruhi otot dan saraf sehingga terjadi gangguan motorik, terutama pada anak-anak. Yang kedua, poliomyelitis, yaitu penyakit akibat penyakit virus yang menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik. Selanjutnya, spina bifida atau cacat lahir yang terjadi karena
karena saraf tulang belakang dan tulang belakang tidak terbentuk saat kehamilan. Yang selanjutnya stroke, gangguan suplai darah menuju otak sehingga penyebabnya bisa mengalami gangguan motorik dan sensorik tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Selanjutnya cedera kepala, trauma akibat benturan yang dapat mempengaruhi sistem sensorik maupun sistem motorik. Hal ini tergantung pada tingkat keparahan. Yang kedua, disabilitas muskuloskeletal. Jenis disabilitas fisik ini disebabkan oleh kelainan pada bentuk otot maupun tulang, disebabkan penyakit dan degenerasi atau penuaan sehingga menghambat aktivitas. Berikut sejumlah kelainan yang dapat terjadi pada sistem otot dan rangka. Yang pertama, kehilangan anggota badan terjadi karena cacat lahir, penyakit, atau kecelakaan yang memerlukan anggota buatan untuk menggantikan fungsinya. Yang selanjutnya, osteoartritis atau pengapuran sendi, penyakit radang sendi yang diakibatkan pengapuran sendi atau penyakit radang sendi yang diakibatkan oleh kerusakan tulang rawan sehingga menimbulkan nyeri, sakit, atau kaku sendi. Yang selanjutnya, distrofi otot atau yaitu sekelompok penyakit otot yang perlahan membuat otot semakin lemah sehingga kehilangan kekuatan dan fungsinya. Yang selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa. Anak penyandang disabilitas fisik berkembang seperti pada anak pada umumnya, kecuali pada bagian tubuh tertentu yang memiliki kelainan. Untuk memahaminya, berikut karakteristik anak tunadaksa yang perlu kita ketahui. 1. Karakteristik akademik. Anak tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka umumnya memiliki tingkat kecerdasan normal sehingga bisa mengikuti pelajaran sama seperti anak normal pada umumnya. Akan tetapi, anak dengan kelainan sistem saraf pusat biasanya memiliki
tingkat kecerdasan atau IQ yang lebih rendah. Dua, karakteristik sosial dan emosional. Beberapa anak tunadaksa mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban bagi orang lain, sehingga membuatnya malas belajar, bermain, dan bersosialisasi. Ketidakmampuan melakukan kegiatan fisik sebagaimana mestinya juga bisa membuat anak mudah tersinggung, marah, rendah diri, pemalu, penyendiri, hingga frustasi. 3. Karakteristik fisik dan kesehatan. Kecenderungan gangguan kesehatan lain seperti sakit gigi, berkurangnya pendengaran dan penglihatan, serta gangguan bicara umum terjadi pada anak dengan disabilitas saraf. Selain itu, penyandang tunadaksa jenis ini juga bisa menunjukkan tanda-tanda hiperaktif atau sangat aktif, maupun sebaliknya hipoaktif atau sangat pasif dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya, perawatan anak tunadaksa. Terapi okupasi. Perawatan pada anak dengan disabilitas fisik bergantung pada penyebab, jenis, perkembangan penyakit, dan tingkat keparahan dari gangguan yang dialaminya. Sejumlah program rehabilitasi seperti terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi bicara dapat membantu anak tunadaksa mengelola dan mencegah perburukan kondisi yang mereka alami. Berbagai perawatan dalam terapi okupasi pada anak akan membantu anak berkebutuhan khusus menjalani setiap aktivitasnya dengan lebih mandiri. Terapi ini dapat membantu anak tunadaksa melakukan kegiatan sehari-hari, belajar, bermain, menulis, makan, dan memakai pakaian sendiri. 2. Fisioterapi. Fisioterapi melibatkan latihan edukasi untuk mengembalikan gerak tubuh penyandang disabilitas yang terganggu akibat penyakit ataupun cedera. Perawatan ini misalnya dalam membantu mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot, sekaligus mencegah perubahan bentuk atau deformitas pada otot dan tulang.
3. Terapi wicara. Perawatan ini akan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak tunadaksa, terlebih pada mereka yang mengalami gangguan berbicara. Selain dari perawatan di atas, pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan penting yang diperhatikan untuk anak dengan disabilitas fisik. Berdasarkan buku karakteristik dan pendidikan anak tunadaksa dan anak tunalaras, pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur pendidikan khusus, yaitu pendidikan luar biasa bagian D atau SLB di kelas D. Anak tunadaksa ringan juga dapat mengikuti pendidikan biasa, tetapi mungkin mereka akan mengalami keterbatasan pada mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Maka dari itu, orang tua dari anak tunadaksa dapat menentukan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi buah hatinya. Kesimpulan, tunadaksa adalah suatu kondisi yang mempengaruhi kondisi tubuh sehingga mengganggu atau membatasi fisik, mobilitas, atau ketangkasan. 2. Kategori utama tunadaksa terdiri dari disabilitas sistem saraf pusat dan disabilitas otot dan rangka yang terjadi sebelum, saat, dan sesudah kelahiran. Selain dengan menjalani dengan pendidikan luar biasa, perawatan anak disabilitas fisik juga dapat dilakukan melalui terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara definitif pengertian anak disabilitas fisik atau tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melakukan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan fungsi secara normal akibat penyakit, kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna, sehingga dalam proses pembelajarannya perlu layanan secara khusus seperti disabilitas pada umumnya. Tunadaksa dapat terjadi akibat ketika sebelum lahir
atau prenatal, saat proses kelahiran atau perinatal, dan setelah anak dilahirkan atau postnatal. Mungkin itu dulu pembahasan saya mengenai anak disabilitas fisik atau tunadaksa. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.